Apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu, atau dengan dirimu tadi malam, atau dengan dirimu tahun lalu? Saya misalnya, ini saya yang ngomong tadi 1 jaman yang lalu waktu buka ngaji, dengan saya sekarang di menit 1 jam lebih kajian ini masih orang yang sama atau sudah berubah? Ada perubahan enggak? Atau yo itu masih orang yang sama sih? Cara membuktikannya gimana kalau saya itu masih orang yang sama atau sudah berubah? Nah, apa sih buktinya bahwa kita ini orang yang sama terus-menerus? Kalau saya Faiz, ini Faiz yang sama dengan yang dulu ngaji filsafat di awal tahun 2013, apa sudah Faiz yang berbeda? Ketika ngaji filsafat sudah 300 sekian serinya. Teman-teman boleh bertanya begitu, aku ini orang yang sama ketika dulu lulus SMA atau sudah berubah? Kalau berubah apanya? Kalau tidak berubah apanya? Kalau berubah apa aku masih bisa dipanggil Faiz sebagaimana yang dulu? Apa aku ini orang yang sama atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini orang yang sama? Ketika kita mau tidur terus bangun lagi, itu membuktikan bahwa yang bangun ini ya orang yang tadi tidur itu apa? Nah, buktinya mana? Ada beberapa teori untuk yang diberikan oleh para filosof untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya ada yang punya pandangan begini. Teori yang pertama ini namanya illusion theory. Teori ilusi. Kata teori ini, tidak ada diri yang tetap sepanjang waktu. Kita ini berubah dari satu waktu ke waktu selanjutnya dan terus berubah menjadi pribadi yang baru. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu yang tetap dan sama dalam diri kita, itu ilusi saja. Itu namanya illusion theory. Jadi menurut teori illusion theory ini ya orang itu berubah terus. Kalau kita menganggap yang kita hadapi adalah orang yang sama dengan kemarin, itu ilusi dalam pikiran kita saja. Hakikatnya dia berubah. Bahkan ada argumennya, kalau secara fisik kan manusia pasti juga berubah. Saya mungkin 20 tahun yang lalu ya rambutku masih hitam, sekarang banyak yang hampir semua putih. Saya sekian tahun yang lalu mungkin lebih gemuk atau lebih kurus dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang lebih ringkih, dulu lebih tangguh dan lain sebagainya. Secara fisik manusia pasti berubah. Kalau ini kan mudah membuktikannya. Dulu teman-teman waktu SD tidak punya kumis, sekarang punya kumis. Kalau fisik sederhana, jadi pasti kelihatan perubahannya. Bahkan ada teori setiap 7 tahun sekali tampilan fisik seseorang itu sepenuhnya mengalami perubahan. Bolehlah teman-teman nanti membandingkan foto-foto kita 7 tahun yang lalu misalnya. Coba dicek, terus berkaca sekarang, kira-kira ada perubahan apa? Kalau di teorinya sih begitu. Kemudian pikiran apa lagi, perasaan apa lagi, persepsi apa lagi, cara memandang hidup apa lagi, ini pasti juga berubah. Jadi kalau teman-teman lagi gegeran dengan pacarnya kan biasanya sering digugat begitu. Kamu kok sekarang berubah, tidak seperti yang dulu. Loh, memang manusia itu hakikatnya berubah. Jadi tidak mungkin sama. Kalau kamu nganggapnya sama, itu hanya ilusi saja. Hakikatnya dia berubah. Oke, itu namanya illusion theory. Teori pertama. Ada teori kedua. Teori kedua ini namanya body theory, atau kadang disebut physical continuity. Ini pemahaman yang namanya common sense. Biasanya kita pakai. Teman-teman ketemu saya dulu tahun 2013, mungkin generasi awal yang ngaji filsafat. Sekarang ketemu saya lagi, ya tetap merasa saya dulu ketemu Pak Faiz, ya sekarang ketemu Pak Faiz. Dan ini Pak Faiz yang sama yang saya temui dulu zaman tahun 2013. Ini namanya body theory.
Jadi ketika kita berhadapan dengan sosok yang sama, meskipun mungkin fisiknya berubah, mungkin dulu saya gemuk misalnya, mungkin dulu kumis saya panjang, sekarang tak potong misalnya, itu kan berubah sebenarnya, tapi tetap kita sadari bahwa ini orang yang sama, Faiz yang sama. Meskipun sama sekali berubah, misalnya saya melakukan operasi plastik total misalnya, sehingga berubah sama sekali. Tapi kan kalau kita tahu ini Pak Faiz dulu ya memang operasi plastik saja, sekarang wajahnya berubah, tapi tetap aku nganggep ini Pak Faiz. Jadi asal aku berhadapan dengan sosok ini, apapun perubahannya ya tetap dia orang yang sama. Nah, ini teori kedua. Ada teori ketiga, namanya soul theory. Kalau ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi yang hakiki itu yang fisik, kalau ini yang jiwa. Jadi ini kalau kita sering melihatnya lahir dan batin. Kalau ini yang hakiki itu ya yang batin, yang jiwa. Jadi kalau fisik ini berubah-ubah nanti mati. Kalau jiwa itu yang hakiki. Justru mengenali seseorang itu ya jiwanya. Apa yang ada di balik yang fisik. Nah, ini menarik kalau disambungkan dengan teorinya Plato tentang ide. Yang hakiki itu yang ada di dunia ide, yang barang ada kenyataannya, itu tidak hakiki, selalu tidak sempurna. Nah, berarti identitas kita itu sebenarnya identitas kejiwaan, identitas rohania. Kalau identitas fisik tidak bisa jadi pedoman. Mengapa sih tadi ketemu saya, meskipun wajahku berubah, teman-teman masih menganggap saya? Ya karena isinya, batinnya. Jadi karena batinnya masih Faiz yang dulu. Kalau tadi kan fisiknya meskipun berubah, tapi kan sosoknya masih tetap sosok yang itu. Tapi kalau ini enggak, bukan sosok, bukan fisiknya, tapi batinnya. Yang keempat, ada perspektif memori. Nah, ini tokohnya antara lain John Locke. Kata John Locke, ya manusia itu, identitas manusia itu ya bukan tubuhnya, bukan psikisnya, tapi memorinya, ingatannya. Jadi orang itu masih orang yang sama kalau isi ingatannya masih sama seperti sebelumnya. Misalnya ada orang yang amnesia total. Kalau di drama-drama itu kadang ada orang yang lupa sama sekali tentang dirinya. Kenapa? Karena penyakit tertentu. Nah, ketika orang lupa sama sekali tentang dirinya, ini kan hubungannya dengan memori. Kalau versinya John Locke, ya bukan orang yang sama lagi. Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti dia sebelumnya. Misalnya dia ini teman akrab kita sebelumnya. Bahkan kalau di drama-drama Korea itu ada yang sampai istrinya atau pasangannya, kan sangat dekat itu harusnya. Tapi begitu kena penyakit itu lupa sama sekali. Itu kan setelah dia mengalami penyakit ini, kita tidak bisa memperlakukan dia persis seperti sebelumnya. Identitasnya berubah total karena dia lupa sama sekali dengan versi sebelumnya. Maka kata John Locke, identitas itu sebenarnya dasarnya adalah memori. Siapa aku itu sebenarnya kita rumuskan dari ingatan kita selama ini. Nah, ini namanya memori teori. Jadi basis dari identitas kita adalah ingatan kita tentang siapa diri kita. Nah, ini tokohnya John Locke. Baik, berarti ada 4 perspektif tadi ya untuk bagaimana kita menegaskan siapa aku ini.